Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Intan Kumalasari Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi, dan kepada rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Pratama dengan NIM 201011401027. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan presentasi dengan tema Privacy Violation, ancaman serius di era digital. Ya, di era digital ini, privacy menjadi isu yang semakin penting. Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang kebocoran data pribadi, penyalahgunaan informasi pribadi, dan pelanggaran privasi lainnya. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang apa itu pelanggaran privasi, bagaimana pelanggaran privasi dapat terjadi, apa saja dampak dari pelanggaran privasi, dan apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi privasi kita. Sebelum itu, apa itu pelanggaran privasi? Ya, pelanggaran privasi adalah tindakan yang mengganggu atau merampas hak seseorang atas privasinya. Hak privasi adalah hak untuk menjaga informasi pribadi agar tidak dapat diakses atau digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan. Lalu bagaimana pelanggaran itu dapat terjadi? Jadi pelanggaran privasi dapat terjadi bila terdapat pencurian data atau data pribadi dapat dicuri dari komputer, ponsel, atau perangkat lain. Lalu penyalahgunaan data. Data pribadi dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis seperti penipuan atau pencurian identitas. Lalu pengawasan. Orang-orang dapat diawasi tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Dan pelecehan online. Orang-orang dapat menjadi sasaran pelecehan online seperti cyberbullying atau doxing. Membahas soal doxing adalah menyebarkan informasi seseorang tanpa persetujuan. Lalu terdapat dampak pelanggaran privasi di sini. Jadi antara lain dampaknya adalah kehilangan kepercayaan. Orang-orang yang privasinya dilanggar mungkin kehilangan kepercayaan pada orang lain dan institusi tertentu. Lalu ada kerugian finansial. Orang-orang yang privasi mereka dilanggar mungkin mengalami kerugian finansial seperti akibat penipuan atau pencurian data. Lalu kerusakan reputasi. Orang-orang yang privasi mereka dilanggar mungkin mengalami kerusakan reputasi. Lalu kesehatan mental. Orang-orang yang privasi mereka dilanggar mungkin mengalami stres, kecemasan, atau bahkan depresi. Ya, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melindungi privasi kita, seperti hati-hati dengan informasi yang kita bagikan. Berhati-hatilah dengan informasi yang kita bagikan secara online. Jangan berbagi informasi pribadi yang sensitif di media sosial atau situs web lain. Gunakan kata sandi yang kuat.
Menggunakan kata sandi yang berbeda untuk akun yang berbeda dan ubah secara berkala dapat meningkatkan pengamanan pada kata sandi yang kita gunakan. Jaga perangkat, gunakan verifikasi 2 langkah. Menggunakan verifikasi 2 langkah akan lebih mengamankan keamanan akun Anda. Jaga perangkat tetap aman. Yang dimaksud di sini adalah perbarui perangkat lunak dan install perangkat lunak antivirus. Dan berhati-hatilah dengan apa yang Anda klik. Hindari mengklik tautan atau membuka lampiran dari sumber yang tidak jelas. Pelajari hak privasi Anda. Pahami hak Anda dan bagaimana Anda dapat melindungi hak Anda. Oke, baik, di sini terdapat contoh pelanggaran privasi yang dilakukan perusahaan induk Facebook. Jadi di berita ini, Facebook dituduh membagikan data pribadi 87 juta pengguna kepada Cambridge Analytica tanpa persetujuan mereka. Data tersebut digunakan untuk menargetkan pemilih dalam pemilu Presiden Amerika Serikat 2016. Kasus ini memicu kekhawatiran tentang privasi data dan keamanan pengguna Facebook. Lalu penanganan hukum yang dilakukan adalah Meta setuju untuk membayar 725 juta US dollar atau setara 11,3 triliun untuk menyelesaikan gugatan class action. Kesepakatan ini masih harus disetujui oleh hakim federal, dan Facebook telah mengubah pendekatannya terhadap privasi dan menerapkan program privasi yang komprehensif. Ya, jadi dari berita tadi kita dapat menyimpulkan kasus Cambridge Analytica adalah contoh pelanggaran privasi data yang serius. Meta telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk melindungi privasi pengguna online. Pengguna harus sadar akan resiko membagikan informasi pribadi mereka di media sosial dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data mereka. Dan dari presentasi ini pula kita dapat menyimpulkan privasi adalah hak fundamental di era digital. Kita harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya privasi dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi privasi kita. Dan presentasi ini memberikan informasi yang bermanfaat tentang pelanggaran privasi dan bagaimana melindunginya. Memahami informasi ini sangat penting di era digital saat ini. Ya, demikian pembahasan saya tentang privacy violation, ancaman serius di era digital saat ini. Saya harap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya privasi di era digital saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.